Bab 39, Rencana Ye Tianxin. Ini adalah fenomena yang sangat aneh. Meskipun pembudidaya bisa hidup lebih lama dari orang biasa, basis budidaya mereka akan menurun dalam beberapa dekade atau abad sebelum kematian mereka. Mulai dari alam badi tempering, tubuh adalah kunci pencapaian kultivator. Alam pencerahan mistik, pemadatan perasaan, dan laut Brahma semuanya terkait dengan tubuh. Ketika tubuh menua, meridian, dantian, dan laut Qi akan kehilangan vitalitas dan potensi untuk terus berkembang, mengakibatkan stagnasi basis kultivasi. Pada saat itu, pengalaman tempur, pengalaman hidup, skema, dan plot, serta kekuatan eksternal menjadi kunci bagi seorang kultivator untuk mempertahankan kekuatannya. Masalahnya adalah Ji Tiandao sudah sangat tua, tetapi mengapa dia lebih kuat dari sebelumnya? Ye Tianxin tidak bisa mengetahui alasannya, tidak peduli seberapa keras dia memeras otaknya. Mengapa? Dia mengangkat kepalanya dan mengumpulkan keberaniannya saat dia menatap tajam ke arah Luyo, yang terlihat percaya diri dan tenang. Saya akui bahwa saya telah salah menilai Anda, tapi Anda akan kesulitan setelah menangkap saya. Begitu saja, mereka terbang melewati gunung, sungai, dan hutan. Apakah kamu sudah cukup bicara? Luyo mencabut perisai energi, kecuali bagian di depannya. Swos! Angin segera bertiup ke wajah Ye Tianxin, membuatnya tidak bisa membuka matanya, memotong kulitnya seperti pisau tajam dan membuatnya kesakitan. Sementara itu, di sudut hutan yang tidak diketahui, murid ke-8 Zhu Honggong terjatuh ke tanah dan terus menyeka keringat dari wajahnya. Seorang pria berdiri di depannya, yang memiliki sepasang mata tajam dan kipas bulu di tangan. Untung kau datang tepat waktu, kakak ke-7. Jika tidak, aku akan menjadi umpan meriam, kata murid ke-8 dengan rasa takut yang masih ada di dalam hatinya. Pria tampan dan anggun itu adalah murid ke-7 Ji Tiandao, Si Wuya. Old Egg, kamu selalu mendengarkan nasihatku. Kenapa kamu tiba-tiba berkolusi dengan kakak senior ke-6? Si Wuya bertanya sambil menggelengkan kepalanya. Zhu Honggong menghela nafas dan berkata, saya mengalami mimpi buruk tentang guru yang memukul saya baru-baru ini. Saya takut. Kenapa kamu begitu pengecut? Bagaimana kalau aku menggabungkan Tiger Reed Gegang dengan Crouching Dragon Darknet MU? Murid ke-8 menampar pahanya. Si Wuya tidak memandangnya tetapi melambaikan kipas bulunya dan berkata, lupakan. Sebaiknya kamu menjaga geng kecilmu. Mengapa? Anda melihat avatar guru. Kakak senior ke-6 pasti akan menjual saya, dan saya akan tamat. Zhu Honggong menunjukkan wajah sedih. Ye Tianxin mengira dia bisa menemukan kartu truf guru dengan kelompok ahli pengadilan ilahi ini. Ini hanya mimpi pipa. Jika guru benar-benar semakin lemah, dia tidak akan mendapat gilirannya untuk menyerangnya. Dia bukan satu-satunya orang di dunia yang mengawasi gunung pengadilan emas. Kakak ke-7. Apakah Anda melihat berapa banyak gerakan yang guru gunakan untuk membunuh 15 pembudidaya pengadilan Divine? Murid ke-8 menelan dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya tidak tahu. Kenapa? Kamu sangat pintar. Hentikan. Kamu menyebut dirimu raja jahat, namun kamu juga tidak tahu, kan? Jika sejujurnya, tidak ada yang berani mendekat ketika avatar 9 daun itu menjulang di langit. Yah. Aku bisa menakuti orang lain dengan gelarku, tapi aku tidak akan pernah berani pamer di depan kakak-kakakku, kata Zhu Honggong. Si Wuya menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia mulai merasa sedikit menyesal telah membujuk Zhu Honggong untuk meninggalkan gunung pengadilan emas. Orang bodoh ini benar-benar membosankan. Ketika dia mengetahui bahwa hari sudah larut, dia berkata, mulai sekarang, kamu harus memutuskan hubungan dengan Istana Bulan yang berasal. Kenapa? Ye Tianxin memimpin para pembudidaya ortodoks untuk menyerang guru. Dia gagal total, tetapi dia tidak membawa siapapun dari istana turunan bulannya. Apa yang akan dipikirkan oleh kekuatan di balik para pembudidaya itu? Zhu Honggong mengangguk dan berkata, saya mengerti sekarang. Si Wuya menghela nafas dan melanjutkan, ketika guru sedang mengejar suster senior ke-6, saya secara singkat memeriksa susunan yang dia tempatkan. Saya menemukan sesuatu yang salah dengan pola susunan. Apa yang salah dengan polanya? Jika tebakanku benar, kakak senior Xiaoyu menjadi dingin, kata si Wuya. Kakak senior Xiaoyu juga ada di sana? Si Wuya mengangguk dan berkata,
ketika dia meninggalkan Gunung Pengadilan Emas, saya telah menerima informasi. Dia telah pergi ke Istana Bulan yang turun. Dengan temperamen kakak senior ke-6, dia pasti telah menarik kakak senior ke-5 ke sisinya. Kakak senior Zhao Yu adalah kandidat terbaik untuk mengontrol Arai. Murid ke-8 menjadi bisu ketika mendengar itu. Juga, Pan Zong adalah pembelot dari Sekte Kejelasan. Dia hanya mempelajari gaya 3 yin dan menderita rasa dingin pahit yang memenuhi tubuhnya. Kakak senior ke-6 menggunakan dia sebagai umpan untuk memikat adik muda, yang akan sangat sepertinya tidak menyenangkan Sekte Kejelasan. Bagaimana dengan Wang Fugui itu? Tanya Zhu Honggong. Si Wuya tertawa. Ini adalah langkah cerdas dari kakak senior ke-6. Nama asli Wang Fugui adalah Shen Yuan. Dia adalah seorang ahli di bawah Lady Jade, permaisuri Kaisar Yan Agung. Lady Jade juga merupakan adik perempuan dari Putri Barat, yang Kaisar telah menikah. Ini, murid ke-8 mengingat semuanya sekarang. Putri dari Barat dibunuh oleh kakak laki-laki kedua mereka, tapi semua orang menyalahkan tuan mereka. Apa yang guru lakukan mungkin tidak menyenangkan Kaisar Yan Agung, dan bahkan dapat memicu perselisihan antara dua negara, mengakibatkan perang. Rakyat akan menderita hanya karena dendam di antara beberapa orang, kata si Wuya. Selain itu, 15 kultivator pengadilan ilahi berasal dari 3 sekte berbeda di wilayah selatan Yan Agung. Bertahun-tahun yang lalu, senjata tingkat bumi dan di bawah ketiga sekte itu semuanya dihancurkan oleh senjata tingkat surgawi guru. Mereka tidak pernah mendapatkan senjata mereka. Balas dendam, dan sekarang dengan para ahli mereka terbunuh, ada permusuhan baru. Menurutmu apa yang akan dilakukan oleh ketiga sekte itu? Ini semua adalah bagian dari rencana kakak senior ke-6? Zhu Honggong merasa sulit untuk percaya bahwa bahkan dia adalah bagian dari rencananya. Si Wuya menggelengkan kepalanya tanpa daya saat dia tersenyum dan berkata, sayangnya, tidak peduli seberapa bagus rencananya, itu tidak ada artinya di depan kekuatan absolut. Ye Tianxin tidak dapat mengharapkan bahwa guru dapat terus menggunakan pengejaran jiwa. Dikatakan bahwa kereta terbang merahnya lebih cepat daripada ahli kesengsaraan Divinity baru yang terbang dengan kecepatan penuh. Aku ingin tahu apakah ini nyata atau tidak. Cara Luyo terus menggunakan Soul Chase telah mengubah persepsinya menjadi terbalik. Yang membuatnya semakin bingung adalah gaya bertarungnya yang begitu cepat sehingga Ye Tianxin memiliki sedikit kesempatan untuk menyusun rencananya. Murid ke-8 tiba-tiba berkata, tidak, saya tidak ingin menjadi pemimpin geng lagi. Saya ingin kembali ke kampung halaman saya. Saya bukan pemain yang bagus seperti kalian semua, tetapi saya selalu bisa bersembunyi. Ketika Luyo melihat Gunung Duesun dan merasakan aura Wizard, dia menukik. Begitu dia mendarat, dia melihat Yuan Er kecil terbang, mengendarai Wizard. Menguasai! Little Yuan Er berteriak. Dia terkejut melihat Ye Tianxin di samping tuannya, dan dia berkata, kakak senior. Bah! Kamu bukan kakak perempuanku. Kamu pengkhianat. Ye Tianxin membuka matanya dengan susah payah. Sulit baginya untuk menjadi bugar dengan dantiannya patah. Dia tampak layu, seolah jiwanya telah hilang. Awasi dia. Luyo mendorong Ye Tianxin ke Little Yuan Er. Saya mengerti, guru. Waktunya tepat. Saat dia mendorongnya keluar, efek dari kartu pengalaman bentuk puncak menghilang. Luyo menjadi tenang dan dengan cepat menyesuaikan diri dengan kondisinya saat ini. Mungkin itu memberinya beberapa indikasi. Saat Ye Tianxin mencibir, aku tidak pernah mengira penjahat tua yang perkasa akan mengalami saat yang menyedihkan. Yuan Er kecil membantahnya, kamu tidak tahu apa-apa. Guru semakin tua. Tidak bisakah dia istirahat? Detik berikutnya, dia menyadari bahwa dia seharusnya tidak mengatakan itu, dan dia mengerucutkan bibirnya dan berkata, Guru, saya tidak bermaksud untuk. Luyo melambaikan tangan dan berkata, itu tidak masalah. Ye Tianxin tertawa. Jika aku jadi kamu, aku akan segera kembali ke Gunung Pengadilan Emas. Bukankah kamu mengatakan bahwa tidak ada yang berani menggertak Gunung Pengadilan Emas selama kamu masih hidup? Haha. Sayangnya, Gunung Pengadilan Emas akan berganti pemilik hari ini. Anda berbicara omong kosong. Kata Yuan Er dengan marah. Juga, Wang Fugui yang kamu bunuh adalah seorang ahli di bawah Lady Jade, dan 15 pembudidaya pengadilan Divine adalah murid dari 3 sekte di bagian selatan dari Great Yan. Tuan, apakah Anda menyesal menyerang saya sekarang? Jangan lupa bahwa saya masih memiliki 1000 saudara perempuan di The Rivet Moon Palace.
Jika aku tidak kembali, mereka pasti akan bergabung dengan keluarga kekaisaran dan 3 sekte untuk menyerang Gunung Pengadilan Emas. Ye Tianxin merasa jauh lebih baik setelah memberitahu Lu Yao segalanya. Suaranya menjadi sangat ringan, tetapi sorot matanya menjadi tegas. Jika kau menyesal, biarkan aku pergi. Setidaknya, aku masih pemilik istana dari Fat Moon.